مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وخفض الأرض وقدر فيها أوقاتها لنفع العباد وثبتها بالروائس والأوتاد وجزم بوحدانيته أهل البغي والإلحاد. ثم الصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد المخصوص بالشفاعة العظمى يوم المعاد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا مهجهم لنشر الحق من غير شك ولا تردد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, Ustaz Jamrud, Al-Habib Alwi, Pak Jamal, Azin dan seluruhnya jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu. Saya belum tuntas menjelaskan, yaitu syarat solat ma'nawiyah. Masih ingat kemarin? Syarat solat ma'nawiyah yang pertama adalah pada lupa ini, al-ikhlas. Panjang lebar dibahas kemarin pertemuan yang lalu. Syarat solat ma'nawiyah yang kedua, al-wara'. Wara' ini takut melakukan dosa atau takut terjatuh di dalam dosa, namanya wara'. Misalnya, contoh wara', ada orang wakaf sekolah atau wakaf masjid atau wakaf kuburan, hukumnya wakaf. Para ahli fikih ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, amalnya terputus. Yang Nabi sebutkan amal, bukan pahala.
Kadang-kadang salah paham hadis. Dibilang kirim doa, baca Fatihah, kirimkan kepada orang meninggal, katanya bid'ah, gak nyampe. Padahal Nabi ada jenazah. Di depan Nabi meninggal dunia, Nabi sholat jenazah, Nabi baca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa salji wal bardi wa nakkihi minal khataya kama yunka thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi ila akhir doa, sampai akhir doa. Ini doa riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi ada sahabat yang meninggal, Nabi membacakan doa tersebut. Seandainya tidak nyampe itu doa, kenapa Nabi bacakan? Kenapa Nabi bacakan? Orangnya sudah meninggal. Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu. Artinya doa itu sampai. Kalau doa sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Quran. Makanya ada ulama ahli hadis di Maroko, namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, punya kitab khusus tentang usulu thawab qiraatil Quran lil amwat, sampainya pahala membaca Al-Quran kepada si mayit. Jadi sampai, apalagi surat Fatihah, surat yang menjadi keistimewaan Al-Quran, suratul Fatihah. Makanya dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan, apabila manusia wafat yang terputus amal, bukan pahala. Makanya Nabi katakan amaluhu, artinya amalnya sudah tidak berlaku ketika sudah meninggal. Contoh sederhana, kalau ada orang meninggal dunia, di dalam kuburan diceritakan di dalam kitab-kitab orang soleh, seperti kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Asfahani rahimahumullah. Itu ada tabi'in bernama Thabit bin Aslam Al-Bunani. Singkat cerita, waktu meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat, kemudian liang lahat tersebut batu telanya jatuh sehingga bisa melihat liang lahat. Jenazahnya Thabit lagi sholat, liang lahat menjadi luas. Itu diceritakan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Nah, sholatnya ini bukan sholat taklif, tapi sholat tashrif. Maknanya sholat bukan sholat wajib, karena amal itu wajib ketika hidup. Tapi sholatnya beliau sholat tashrif, menambah kemuliaan. Maka Nabi katakan dengan jelas dalam hadis ini, yang terputus amal bukan pahala. Oleh sebab itu ada kecuali, illa amalan terputus, kecuali 3 amalan. Bahkan ini kecualinya amalan lagi. Kalau pahala gak disebut di situ. Artinya pahala itu secara mutlak sampai. Tapi Nabi kecualikan amal, bukan pahala. Artinya walaupun amal terputus, ada amalan yang tidak terputus. Apa itu yang pertama? Sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Kenapa Nabi kecualikan pada amal? Karena sedekahnya dia ini ketika hidup. Paham? Orang yang meninggal ini ketika hidup ada sedekah. Makanya para ahli fikih mengatakan sedekah di sini maknanya wakaf. Para fuqaha ketika menjelaskan sedekah jariyah adalah wakaf. Dia wakafkan, dia meninggal dunia. Selama wakafnya masih ada, maka mengalir pahala. Kalau kirim pahala bukan amal. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan di dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Al-Imam Zawzi Al-Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah." Itu menyebutkan, datang sahabat, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Jikalau beliau hidup, biasanya beliau sering sedekah.
Sekarang saya mau sedekah kepada ibu saya yang sudah meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah sampai pahalanya? Apa kata Nabi SAW? Naam, sampai pahalanya. Nah ini amal, bukan amal tapi pahala. Pahala bisa dibagikan. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada ayat, walaisa lil insani illa ma sa'a. Amalan seseorang itu ya hanya dia saja, tidak bisa orang lain yang lakukan. Betul, dalam Al-Quran ada di surat An-Najm kalau tidak salah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan maksud daripada ayat ini adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, kalau zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, kalau ada yang meninggal udah gak bisa kirim doa lagi, sudah tidak bisa kirim pahala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Iza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh illa min thalas. Apabila manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, kemudian amal yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia ajarkan diamalkan oleh orang, bermanfaat bagi orang, maka di saat dia meninggal, amalnya dia itu mendatangkan pahala setelah ia meninggal. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, dia meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini 3 amalan yang tidak terputus. Kenapa anak soleh dikatakan amal? Karena untuk menjadikan dia tidak melupakan orang tua, artinya kita sudah beramal dengan melakukan pendidikan, berikhtiar, mengajarkan, mendidik, mentarbiyah. Itu amalnya orang tua, makanya disebutkan amal. Jadi anak soleh itu hasil dari amalia orang tuanya. Kembali ke syarat sholat ma'nawiyah. Yang pertama ikhlas, yang kedua wara. Tadi saya ambil contoh wakaf, contoh ilustrasi orang tersebut wara. Misalnya dikasih wakaf, gak boleh wakaf ini dipergunakan selain yang diniatkan oleh orang yang mewakafkan. Dibangun masjid, bangun sekolah, gak boleh buat pribadi bangun rumah di tempat tersebut atau dialihfungsikan ke fungsi yang lain. Banyak terjadi di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Masjid diwakafkan untuk keperluan ibadah saja, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dibuat lantai bawah atau lantai atas gedung pernikahan, gak boleh. Jangankan gedung pernikahan, dialihfungsikan menjadi sekolah, tidak bisa, walaupun sekolahnya sekolah Islam. Karena wakaf itu ketika dilafatkan untuk sholat, untuk masjid, tidak boleh dirubah fungsinya kecuali hanya masjid saja. Dan airnya tidak boleh digunakan selain berwudu. Gak boleh datang cuci muka, cuci tangan kalau masjid itu wakaf. Airnya hanya bisa digunakan untuk wudu. Hukum-hukum seperti ini yang bisa menjaga orang-orang yang warok. Dia takut melakukan dosa atau larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat salat ma'nawiyah yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka yang beruntung? Yaitu mereka yang ketika sholat khusyuk, konsentrasi, menghadirkan hati bahwa dia menghadap Allah. Al-Imam Ali Zainul Abidin ketika tiap kali wudu wajahnya berubah pucat, isfarra launuh, pucat wajahnya. Ditanya, wahai Al-Imam Ali Zainul Abidin, satu riwayat mengatakan Sayyidina Hasan, kenapa setiap kali wudu wajah engkau berubah pucat? Beliau katakan apa? Atadruna baina yaday man urid an akum.
Tidakkah kalian tahu sebentar lagi saya mau menghadap siapa? Maksudnya solat ini kan menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi ketika beliau berwudu wajahnya sudah pucat. Nah, kita jarang punya kehadiran hati seperti itu. Makanya syarat solat yang ketiga adalah khusyuk. Dan khusyuk ini para ulama diantaranya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menambahkan rukun solat adalah khusyuk. Rukun solat ditambahkan oleh Imam Ghazali al-khusyuk. Khusyuk artinya kalau kita pakai mazhabnya Imam Ghazali, kalau kita solatnya tidak khusyuk, solat kita gak sah. Kalau mazhabnya Imam Ghazali, walaupun Imam Ghazali Syafi'i, tapi beliau juga mujtahid. Kalau Imam Syafi'i dan para pengikutnya ashabuhu, ya khusyuk tidak dijadikan rukun. Makanya kita selamat dengan mazhab Syafi'i. Sudah usaha. Nah, nanti ada tips diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau gak bisa khusyuk dari awal solat sampai akhir, minimal 4 tempat. Nanti pertemuan berikut saya jelaskan dengan tips bagaimana agar solat itu khusyuk dari para ulama. Jadi khusyuk ini rukun untuk para asfiya, orang-orang khusus, khawasul khawas. Kalau kita orang awam, ya khusyuk tidak dijadikan rukun. Artinya baca Fatihah, ruku, sujud, takbiratul ihram, baca salawat di tasyahud akhir. Ada 17 rukun itu di fikih. Berdiri bagi yang mampu, kemudian tuma'nina dan seterusnya. Salam. Ya ini terpenuhi sudah sah menurut fikih. Tapi kalau ulama khawasul khawas yang khusus, mereka tambahkan syarat atau bukan syarat, rukun solat. Rukun solat adalah khusyuk. Makanya ini ulama tasawuf mengatakan bukan hanya rukun tapi syarat juga. Kenapa diletakkan syarat padahal syarat ini letaknya di luar amalia? Kalau rukun itu sudah di dalam amal ibadah. Kalau syarat di luar amal ibadah. Kenapa diletakkan syarat sebagai khusyuk? Khusyuk sebagai syarat dalam solat. Artinya sebelum kita solat, di saat kita berwudu sudah hadirkan hati. Sebagaimana tadi Al-Imam Ali Zainal Abidin belum masuk solat sudah khusyuk. Dalam wudu saja sudah khusyuk. Sudah pucat wajahnya. Ditanya kenapa wajah berubah? Ya sebentar mau menghadap Allah. Nah ini syaratnya. Jadi kalau kita mampu lakukan sebelum solat kita di saat berwudu, di saat berjalan melangkahkan kaki menuju masjid, hati kita sudah hadir ingin menghadap Allah, maka ini khusyuknya adalah syarat. Kalau syaratnya sudah khusyuk, pasti rukunnya khusyuk. Gitu. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, orang yang solatnya tidak khusyuk, maka efek manfaat dari solat dia tidak dapati. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Tabrani, Sulaiman bin Ahmad, lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Nabi SAW bersabda, man lam tanhuhu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang solatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia ketika solat bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Sekali lagi Nabi SAW bersabda, man lam tanhuhu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang melaksanakan solat kemudian solatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka hakikatnya solatnya yang ia lakukan bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh. Kenapa bisa demikian? Sudah solat tapi masih sering melakukan maksiat.
Rajin sholat tapi rajin maksiat, rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan keji, rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan mungkar. Kenapa? Imam Ghazali menjawab, inna sholatal ghafil la tamna'uhu minal fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat orang yang tidak khusyuk tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat orang lalai. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sampai di ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahu arti sahun? Sahun di dalam beberapa kitab tafsir artinya dua. Yang pertama tidak khusyuk, lalai, lagi sholat pikiran kemana-mana, namanya sahun. Makna kedua sahun, mengundur-undur waktu sholat sampai masuk ke waktu sholat yang lain. Sholat zuhur, dia mundur, dia tidur dulu. Sudah azan asar baru sholat zuhur. Ini namanya celaka. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat yang celaka bagaimana? Dua. Yang pertama, sholatnya tidak ada usaha. Ini kalimat ya, tidak ada usaha untuk khusyuk. Kalau ada perjuangan untuk khusyuk, kemudian kalah di dalam sholat, maka ini dima'fu, dia ada usaha. Tapi memang kebiasaan kalau sholat tidak khusyuk. Dia sholat puluhan tahun tidak pernah khusyuk. Ini dalam Al-Quran disebutkan fawailun lil musallin. Orang kayak begini sholatnya celaka. Yang kedua, mengundur-undur waktu sholat sampai masuk ke waktu yang lain. Ini juga yang sholat celaka. Sholat zuhur di waktu asar, sholatnya apa? Fawailul lil musallin. Ini sholatnya orang-orang celaka. Makanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan, nggak boleh kita main rubah-rubah. Aturan waktunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan tentang khusyuk. Di dalam satu ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, meninggal tahun 110 Hijriah. Al-Imam Hasan Al-Basri ini juga sama. Beliau masukkan khusyuk sebagai rukun dalam solat, sama seperti Imam Ghazali. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap solat yang tidak menghadirkan hati di dalam solat, maka solat tersebut mendekati dan lebih cepat kepada azabnya Allah. Bukan pahala tapi azab. Ini orang-orang khusus. Begitu mereka solatnya, khawasul khawas. Jadi khusyuk dijadikan rukun. Ya, kita harus paksa diri kita untuk khusyuk. Harus dipaksa, harus dilatih. Jangan biarkan puluhan tahun solat kita begitu-begitu saja. Peningkatannya tidak ada. Dan khusyuk ini tidak mungkin bisa terwujud terkecuali hidup kita tidak pernah putus dengan zikrullah. Hidup kita tidak pernah putus dengan taat kepada Allah. Imam Ghazali katakan mustahil seseorang bisa sholat khusyuk sedangkan kesehariannya lalai kepada Allah. Mustahil. Apalagi kesehariannya maksiat, mustahil sholatnya khusyuk. Cara menghadirkan khusyuk, kesehariannya tidak lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat akhirat, banyak membaca Al-Quran. Ini amal-amalia yang akan membantu ia khusyuk. Dalam satu ucapan tabi'in namanya Utsman, kalau kita tidak mampu dari awal sampai akhir, pahala solatnya Allah hitung seberapa banyak presentasi khusyuk dalam solat. Ada yang khusyuknya waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelahnya tidak khusyuk. Maka pahala yang dihitung waktu khusyuk takbiratul ihram. Ada yang khusyuknya 1 rakaat, luar biasa.
1 rakaat dia khusyuk, 3 rakaat gak khusyuk, maka pahala presentasinya 1 rakaat dihitung pahala sholat, yang 3 tidak. Atau dia seluruh sholat dia khusyuk rakaat ke-1 sampai ke-4, maka presentasi pahalanya mulai rakaat pertama takbiratul ihram sampai salam dihitung pahala seluruhnya. Itu pernyataan tabi'in, namanya Utsman. Namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman at-tabi'i, tabi'in. Beliau mengatakan, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma akala minha. Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma akala minha. Tidaklah seorang hamba dihitung nilai pahala salatnya terkecuali yang dia khusyuk. Khusyuknya itu dihitung pahala, bukan gerakannya, bukan rukunya, bukan sujudnya, bukan. Sujud tapi gak khusyuk, ya gak dihitung pahala. Apalagi naudzubillah min dzalik, dalam sholat masih sempat berpikiran kotor, naudzubillah min dzalik. Ini azab, ini bala, ini merusak kehormatan Allah. Itu. Oleh sebab itu jangan sampai kita sholat ada pikiran-pikiran yang buruk. Itu dosanya double. Sudah dosa pikiran buruk dalam sholat menghadap Allah. Imam Ghazali mengajarkan doa sebelum kita takbiratul ihram, membaca Al-Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ila akhir ayat. Tujuannya apa? Agar ini syaitan tidak membuat was-was dalam hati. Ini ilmu diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi khusyuk ini penting. Diceritakan di dalam beberapa biografi, ada seorang syekh, dia memberikan lomba kepada santri-santrinya. Siapa yang sholatnya khusyuk, saya berikan hadiah. Pilih. Ada baju, ada sarung. Jadi sepaket hadiahnya, baju sama sarung. 2 warna. Ada warna hijau, ada warna putih. Siapa yang sholatnya khusyuk dari awal sampai akhir, saya kasih hadiah. Baju putih, sarung putih, atau baju hijau, sarung hijau. Pilih. Yang menang, yang bisa khusyuk, pilih hadiah ini. Udah. Ini 2 orang santri sholat. Dia sholat, santri pertama sholat, salam. Gurunya bilang, bagaimana sholatnya? Jujur sama saya. Dia bilang, ya dari awal sampai akhir gak khusyuk. Santri ketiga, dia sholat. Santri kedua, dia sholat. Nah, santri kedua ini sholat khusyuk dari awal sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi sudah. Terus gurunya tanya, gimana sholatnya? Dia bilang, alhamdulillah, rakaat pertama sampai rakaat terakhir khusyuk. Cuma pas terakhir, waktu mau salam, karena sudah merasa menang, khusyuk dari rakaat pertama sampai keempat, sudah berpikir hadiah. Ini saya pilih baju warna putih apa hijau ya? Terakhir salam pikir, oh, putih apa hijau? Oh, kata gurunya gagal. Itu. Jadi sulit khusyuk itu, harus dilatih. Ada satu pernyataan dari para asfiya itu menyatakan bahwa sebab tidak khusyuknya sholat pengaruh dengan 2 hal. 2 hal ini yang menyebabkan orang sholatnya tidak khusyuk. Ini faktor eksternal di luar, bukan masalah syarat, bukan masalah rukun. 2 yang menyebabkan orang sulit khusyuk dalam sholat. Yang pertama, wudunya berantakan, wudunya asal-asalan. Kenapa pengaruh dalam sholat? Karena yang membuka sholat, kunci sholat itu wudu. Miftahul jannah as-sholah, wa miftahus sholah al-wudu.
Dalam satu riwayat, kunci surga adalah solat, dan kunci solat adalah wudu. Wudunya berantakan, bagaimana bisa dia khusyuk? Jadi wudu diperbaiki dengan baik, dengan benar, maka akan berpengaruh dalam solatnya. Yang kedua, aklul haram. Perutnya ini isinya haram, makanan-makanan haram, rizki yang haram. Ini juga menghalangi seseorang bisa khusyuk dalam solat. Makanya solatnya itu hanya capek dan lelah, gak dapat nilai solat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min qa'im hazzuhu min salati illa ta'ab wa nasab." Berapa banyak orang yang rajin mendirikan solat, nilai solatnya dia tidak dapat, yang dia dapat hanya lelah dan capek. Ta'ab, lelah, wan nasab, dan capek. Tidak dapat nilai solat, lelah, capek. Ini dua faktor yang menyebabkan seseorang tidak khusyuk dalam solat. Kemudian yang terakhir, syarat solat ma'nawiyah yang terakhir adalah tarkul ujub, meninggalkan bangga diri, membanggakan amalnya. Luar biasa saya ahli ibadah, luar biasa solat saya, luar biasa saya ahli sedekah. Dia bangga sama dirinya, bangga sama solatnya, itu juga merusak solat. Nabi Isa mengatakan alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kam min siraj atfa'at rih wa kam min ibadah qad afsadahal ujub. Berapa banyak lampu pelita padam karena tertiup angin. Lampu pelita yang terang padam karena tertiup angin. Dan berapa banyak ibadah seseorang menjadi rusak karena sifat ujub, bangga diri. Ini nasihat dari Nabi Isa alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathu muhlikat." Tiga hal yang membinasakan. Tiga hal yang membinasakan. Kalau kita punya sifat ini, Nabi katakan kita binasa. Jadi yang pertama itu disebutkan, itu al-bukhlu muta' atau asyukhul muta', punya sifat kikir, tapi kikirnya itu ditaati, dia ikuti sifat kikirnya. Kata syukhun sama bukhlun itu beda. Syukhlun, bukhlun artinya kikir, tapi maknanya beda. Kalau bukhlun, dia kikir dari hartanya sendiri, punyanya dia tidak mau berikan, itu namanya bakhil. Orangnya namanya bakhil. Penyakitnya namanya bukhlun. Biasa jadi bahasa Ternate. Nah, bakhil sekali. Nah, itu bahasa Arab. Bakhil itu orang yang kikir. Jadi punyanya dia tidak mau keluarkan. Orangnya namanya bakhil, penyakitnya namanya bukhlun. Orangnya namanya bakhil, penyakitnya namanya bukhlun. Kalau syuhun, orangnya namanya syahih. Orangnya namanya syahih, penyakitnya namanya syuhun. Ini lebih parah dari bukhlun. Lebih parah dari bukhlun. Kalau bukhlun, punyanya dia saja dia tidak mau kasih. Dia gak peduli punyanya orang. Dia punya keluarga, dia punya saudara, misalnya berbagi, ya sudah, punya ente gak apa-apa, ente kasih gak apa-apa. Itu namanya bukhlun. Tapi punya dia gak mau keluarkan. Tapi kalau syuhun parah, punyanya dia bakhil, dia tidak mau keluarkan, punyanya orang juga dia tidak mau dikeluarkan. Misalnya dia punya saudara mau keluarkan sedekah, jangan. Tuh uang cari susah, apa kasih sana. Kasih pengen anak istri sudah begitu. Nah ini dia namanya syuhun, lebih parah dari kikir. Punyanya orang juga gak mau dia suruh keluarkan. Ini kata Nabi, kalau punya sifat ini muhlikat, orang ini binasa. Orang ini celaka, kata Rasulullah SAW. Muhlikat. Yang kedua yang celaka, yang binasa, kata Nabi, itu ittiba'ul hawa.
orang yang selalu ngikutin keinginan nafsu. Jadi dia jadi abdun nafs, budaknya nafsu. Apa yang diperintahkan oleh nafsu yang ada dalam jiwanya, dia selalu taati, tidak mengenal mana baik mana buruk. Pokoknya apa yang nafsu bisikkan, dia ikuti. Nafsul ammarah bisu. Ada seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau memberikan nasihat tentang perkara nafsu. Beliau katakan, uridu an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Maknanya apa? Ingin untuk tidak ingin. Karena ketika ingin itu sumbernya dari nafsu. Ketika kita mengatakan ingin untuk tidak ingin, artinya apapun yang dibisikkan di dalam jiwa kita daripada dorongan nafsu, kita putuskan. Maka kita bisa naik martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai derajat nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, sampai nafsu mulhamah, nafsu yang diberikan ilham, sampai nafsu radiyah, nafsu yang ridho, sampai nafsu murdiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah, sampai nafsu yang tertinggi, nafsu kamilah. Itu nafsunya para nabi dan para rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, i'dzabul mar'i bi nafsihi. Seseorang bangga terhadap dirinya, ini juga membinasakan. Makanya syarat salat ma'nawiyah yang keempat adalah meninggalkan sifat bangga dengan amal ibadah. Gak boleh. Malaikat saja ibadahnya luar biasa. Dari awal penciptaan ibadah gak pernah maksiat. Di yaumil qiyamah, malaikat yang awal penciptaan sujud kepada Allah, bangun dari sujudnya, mereka menyatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar, wahai Allah. Itu malaikat yang awal penciptaannya sujud sampai hari kiamat. Gak bangga dengan amalnya. Jadi itu 4 syarat salat ma'nawi. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ini harus diingat dan dipraktekkan. Nabi katakan, ta'allamu ma syi'tum. Belajarlah sebanyak mungkin ilmu yang kalian mau. Silakan, enggak apa-apa. Falan ya'jurakumullah hatta ta'malu. Ilmu yang kalian dapati tidak dihitung pahala kecuali kalian mengamalkan. Belajar banyak ilmu, banyak ini, enggak diamalkan, enggak dapat pahala itu ilmu. Malahan kalau dia sengaja tidak mengamalkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu hujjatun lak au alaik. Ilmu itu bisa jadi pembelamu, juga bisa menjadi musuhmu. Kapan jadi pembelanya seseorang? Idza amiltahu. Kalau dia amalkan, itu ilmu jadi pembelanya. Wa illa hujjat alaik. Kalau tidak diamalkan, ilmu jadi musuhnya. Yang kedua, warok, sifat warok. Yang ketiga apa tadi? Khusyuk. Yang keempat, tarkul ujub, meninggalkan sifat bangga terhadap ibadah yang ia lakukan. Ini syarat ma'nawiyah salat. Berkaitan tentang, kita lanjutkan pembahasan masih di bab pakaian. Di dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh, ini saya korelasikan dengan waktu saat ini, ritual ibadah haji. Di dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh disebutkan, kita ini di berbagai negara, berbagai bangsa punya pakaian berbeda-beda satu dengan lainnya. Maka disebut dengan ada pakaian adat. Setiap suku punya pakaian yang berbeda-beda. Tapi lihat, yang namanya kaum muslimin dari manapun asalnya, dari berbagai suku yang berbeda, ketika tiba untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, maka pakaiannya satu. Pakaian apa? Pakaian ihram. Apa hikmah di balik tersebut?
Dalam kitab Hikmatut Tasri' menyatakan hikmah kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji menggunakan pakaian yang sama, juga ibadah umroh, hikmahnya adalah kaum muslimin itu dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam negara, berbagai macam bahasa, kalau sudah berada di bawah naungan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka bagaikan satu tubuh. Sudah tidak bisa dibeda-bedakan lagi. Makanya jangan pakai merek lagi di belakang. Islam Nusantara, Islam Cina, Islam Arab, Islam Kepulauan, dulu dibuat di Islam Kepulauan. Gak usah pakai merek. Allah sudah tetapkan merek Islam itu satu. Dengan ilustrasi pakaian ihram sudah cukup. Pakaian ihram menyatukan seluruh bangsa di bawah naungan agama Islam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa pakaian ihram digunakan harus telanjang? Gak boleh dipakai celana dalam, kaos dalam, gak boleh. Telanjang, hanya ditutup dengan kain. Itu menggambarkan ilustrasi keadaan di yaumil qiyamah. Seluruh manusia dari berbagai negara berkumpul di satu tempat dalam keadaan telanjang bulat di padang mahsyar. Jadi ritual ibadah haji seluruhnya punya nilai. Saya bagi 3 dari kitab dari para guru kami menjelaskan bahwa ritual ibadah haji itu punya 3 marahil, 3 fase. Fase pertama namanya marhalatu takwin. Fase kedua namanya marhalatu tanzim. Fase ketiga namanya marhalatu takmil. Jadi ibadah haji ini punya sejarah panjang. 3 fase. Marhalatu takwin yang pertama, yang kedua marhalatu tanzim, yang ketiga marhalatu takmil. Kita bahas yang pertama. Marhalatu takwin artinya fase konsep ibadah haji. Fase konsep ibadah haji namanya marhalatu takwin. Ini terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kata Adam di dalam Al-Quran, kata Adam atau nama Nabi Adam di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebanyak 25 kali kata Adam. Adam dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat disusun oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, menyatakan Adam itu diambil dari akar kata permukaan bumi, dari kata adimul ard. Kenapa artinya permukaan bumi? Karena Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai tanah yang ada di bumi, makanya namanya Adam. Marhalatut takwin, fase konsep ibadah haji atau fase penciptaan, itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam waktu Allah usir dengan kata perintah, turunlah dari surga. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, sebagian daripada kalian menjadi musuh. Dalam tafsir disebutkan sebagian dari kalian berarti banyak, bukan Nabi Adam saja. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan yang turun 4 dari surga ke dunia. Yang pertama uhbita Adam, yang turun Adam. Turun di mana? Bil Hindi, di India. Kalau sekarang negaranya namanya Sri Lanka. Ada satu gunung, orang-orang Buddha itu punya gunung di Sri Lanka. Ada satu batu kaki, bekas kaki besar. Itu mereka orang-orang Buddha cium tempat itu. Menurut mereka ini kaki manusia pertama. Mereka namakan Baba. Dijadikan bahasa Sangsakerta, digunakan oleh orang-orang Indonesia jadi Papa, Baba.
Kemudian ada gunung yang kedua, mereka nisbat kepada Hawa. Gunung tersebut dikasih nama Mama. Makanya kalau papa laki-laki, bapak, kalau mama perempuan, maksudnya gunungnya Hawa, Mama. Beliau turun di mana? Di Sri Lanka. Wa nazala ma'ahu Hajarul Aswad. Beliau turun bersama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nazalal Hajarul Aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga. Fahuwa asyaddu bayadan minal laban. Dia warnanya lebih putih daripada susu. Fasawaddathu khatoya bani Adam. Lalu dosa-dosanya manusia membuat Hajar Aswad menjadi hitam. Jadi turun dari surga bersama Nabi Adam. Kemudian yang kedua yang turun adalah Hawa. Uhbitat Hawa bi Jeddah. Hawa diturunkan di Jeddah, di Arab Saudi. Kemudian yang ketiga yang diturunkan dari surga, Iblis. Di mana? Uhbita Iblis bil Basra, di Basra, di Irak. Kemudian yang keempat yang diturunkan dari surga adalah ular. Uhbitat Hayyat bil Asfahan. Ular diturunkan di Asfahan, di wilayah Persia, Iran. Ketika Nabi Adam turun, beliau mencari Hawa karena terpisah letak geografis. Nabi Adamnya di India, di Sri Lanka, Siti Hawa diturunkan di Jeddah dan tidak tahu lokasi. Tidak ada Google Map waktu itu. Kalau ada mungkin bisa ya, ketemu cepat. Keliling cari. Akhirnya waktu berjalan bertahun-tahun, Nabi Adam mencari, cari, ketemunya di Arab Saudi, di Arafah, namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Bertemu bulan Zulhijjah, bertemu. Pertemuan tersebut di Arafah dengan Hawa, momentum tersebut digunakan oleh Nabi Adam bertobat kepada Allah. Nabi Adam bertobat, kemudian niat ingin bertobat, Allah ajarkan doa untuk bertobat. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Itu di Arafah. Makanya Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Rasulullah SAW. Apa kalimat yang diajarkan oleh Allah? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam membaca doa tersebut, Allah terima taubatnya. Makanya di bulan Zulhijjah diterima taubatnya Nabi Adam. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir tahun 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ghunya li Talibi Tariqil Haq. Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, innallaha qabila taubata Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam di Arafah, di padang Arafah. Fataba alaih, dan Allah mengampuni kesalahannya Nabi Adam. Makanya padang Arafah, siapa yang datang wukuf di Arafah membawa dosa yang besar, maka Allah akan hapuskan bersih tanpa ada noda. Sebagaimana Nabi Adam, Allah terima tobatnya di padang Arafah. Akhirnya Arafah dijadikan sebagai manasik haji. Ini namanya marhalatut takwin, fase pertama ritual ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, dilakukan oleh Nabi Adam. Kemudian fase kedua marhalatu tanzim, yaitu fase undang-undang ritual ibadah haji. Kalau yang tadi Nabi Adam, fase kedua beralih ke generasi berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya marhalatu tanzim. Nabi Ibrahim Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 68 kali. Nama beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 68 kali. Kalau Nabi Adam disebut sebanyak 25 kali. Nabi Ibrahim, fase ini fase yang sangat komplit dari ibadah haji. Yang pertama,
Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa istrinya dengan anaknya yang baru lahir, Nabi Ismail alaihissalam, pergi ke Makkah. Sampai di sana, Makkah belum seperti saat ini, tandus, tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, bahkan tidak ada air Zam-Zam, tidak ada air, tandus, gersang, kering. Perintahnya Allah membawa istri beliau Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail pergi ke tempat tersebut. Diletakkan keduanya, kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan. Sang istri Siti Hajar waktu itu mengejar Nabi Ibrahim, bahkan memegang-megang bajunya Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, kenapa kita dibiarkan di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak mau menoleh wajahnya karena takut, kasihan. Makanya Nabi Ibrahim itu namanya diambil dari dua kata, Abu Rahim, bapak kasih sayang. Beliau punya sifat penyayang kepada anaknya, istrinya, kepada manusia. Huruf H-nya diganti dengan H. Abu Rahim dipanggil Ibrahim, H diganti dengan H. Diulang lagi sama istrinya, kenapa ditinggalkan di sini? Kemudian istrinya Siti Hajar mengatakan, Allahu amarak bidzalik. Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan hal ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Naam, iya, Allah yang perintahkan. Ini wanita solehah, waliyah, Siti Hajar alaihassalam. Apa kata Siti Hajar? Izan fala yudayyi'una. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Silakan kau pergi. Punya tingkatan keimanan. Tinggal padang pasir, gak ada air, gak ada manusia, gak ada pohon, nyawa dipertaruhkan. Tapi ketika berbicara perintah Allah, mereka punya keyakinan kepada Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya yang baik dalam keadaan terzolimi. Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar kasihan, bingung, anak menangis. Ini anak kalau menangis panik orang tua. Nabi Ibrahim hanya titipkan beberapa kurma dan air yang secukupnya, habis. Menangis ini anak, ASI tidak keluar. Lari ke Bukit Sofa, ke Marwah, balik lagi ke Sofa, ke Marwah, sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Tujuannya ingin lihat apakah ada manusia yang datang, apakah ada penduduk. Tidak ada. Nabi katakan, sa'an nasu bainahuma bisababi dzalika. Kenapa ritual ibadah haji ada sa'i, lari-lari kecil Bukit Sofa dan Marwah? Karena sebab Siti Hajar, kata Nabi Muhammad SAW. Allah abadikan dalam Al-Quran, Inna Sofa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima. Ini dijadikan satu situs peradaban ibadah haji dari pergomodan dari Siti Hajar. Allah abadikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Sofa dan Marwah bagian dari simbol-simbol kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, maka tidak mengapa mereka tawaf di antara Sofa dan Marwah. Siapa yang merintis? Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya marhalatu tanzim. Mulai ada muncul satu ibadah, salah satu ibadah di dalam ritual ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Syam. Sampai ke Syam, singkat cerita, ada penduduk datang dari Yaman, lewat hafilah perdagangan waktu itu Yaman ke Syam, lewat di Makkah, lihat sudah ada air. Singkat cerita itu air Zam-Zam keluar, dipukul oleh malaikat dengan sayapnya, persis di samping Nabi Ismail yang lagi menangis. Siti Hajar waktu lagi ada di atas bukit, beliau turun lihat ada air. Kemudian beliau katakan, Zam-Zam, mengalirlah. Airnya dinamakan Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam.
Afdalul mi'a ala wajil ardi ma'u zamzam, kata Nabi. Air yang paling terbaik di atas muka bumi adalah air Zamzam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yaman lewat, tinggal di situ. Karena ada air berarti ada kehidupan. Maka tinggal. Usia Nabi Ismail 13 tahun. 13 tahun. Nabi Ismail usia 13 tahun. Nabi Ibrahim di Syam mimpi. Mimpinya apa? Allah perintahkan suruh menyembelih Nabi Ismail. Kata Imam Al-Farra, usia Nabi Ismail 13 tahun. Ini dalam waktu 13 tahun belum pernah bertemu. Sekali bertemu disuruh sembelih anak. Padahal sudah menanggung rasa rindu selama 13 tahun ingin bertemu dengan Nabi Ismail, tapi belum ada perintah dari Allah, gak bisa dilakukan. Sudah rindu memuncak 13 tahun, ingin bertemu dengan anaknya Nabi Ismail, itu pun dikasih ujian. Bertemunya membawa kabar gembira. Apa? Allah perintahkan untuk engkau disembelih. Luar biasa ini ujian. Berangkat Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ismail persis di samping Ka'bah. Ka'bah waktu itu masih belum berupa bangunan yang ada saat ini, tapi tumpukan tanah. Di samping Nabi Ismail lagi duduk. Kemudian nampak jelas ini anaknya, Nabi Ibrahim. Beliau peluk, beliau cium. Terjadi obrolan antara ayah dengan anak. Selesai ngobrol sesaat, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manami anni athbahuk fanzur ma tara. Wahai anakku sayang, aku bermimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Orang tua, ayah dengan anak sudah 13 tahun tidak bertemu, sekali bertemu bahwa perintah mau disembelih. Tapi anak ini hebat. Kenapa hebat? Karena ibunya Siti Hajar ini mendidik Nabi Ismail dengan baik. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula lil atfal. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Yang punya ibu yang hebat, yang soleha, yang baik, maka dia bisa mencetak anak-anak yang baik. Ini bukti nyata Nabi Ismail ditinggal Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail, Nabi Ismail sudah terdidik dengan didikan nabawiyah, didikan kenabian. Apa jawaban beliau? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan ragu, kau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Insyaallah kita akan lanjut lagi ke marhala ketiga di pertemuan berikutnya tentang ritual ibadah haji. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.